Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rega Listiardani dengan nomor pokok mahasiswa 276616025. Video ini dibuat guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah pengembangan sistem informasi yang diampu oleh dosen Bapak Novi Dianatasha Eskom MMSI. Soal yang pertama mengenai analisis sistem merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan sistem. Jelaskan pengertian dan analisis sistem serta jelaskan karakteristik sistem. Ya, jadi pengertian analisis sistem merupakan satu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen membentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan sistem. Langkah-langkah analisa sistem yang pertama, identify atau merupakan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya, understand, yaitu merupakan memahami kerja dari sistem yang ada. Selanjutnya, yang ketiga, analyze, merupakan menganalisis sistem. Yang keempat, report, membuat laporan hasil analisis. Selanjutnya, tujuan dan analisa sistem. Yang pertama, pada intinya tujuan analisis sistem informasi yakni untuk merancang sistem baru maupun menyempurnakan sistem yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, mengidentifikasi masalah atau mencari pemecah masalahnya, mempelajari sistem yang sedang berjalan saat ini, memberikan pelayanan kebutuhan informasi kepada fungsi manajerial di dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan. Kemudian membantu pengambilan keputusan, mengevaluasi sistem yang telah ada, merumuskan tujuan yang ingin dicapai berupa pengolahan data maupun pembuatan laporan baru, menyusun suatu tahap rencana pengembangan sistem. Selanjutnya, karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Kemudian ada boundary atau batasan sistem. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Environment atau lingkup luar sistem. Lingkungan dari sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Kemudian interface penghubung sistem. Media perantara antar subsistem melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Kemudian input atau masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal output. Output keluaran adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Kemudian proses atau pengolahan sistem, di mana satu sistem mempunyai suatu bagian pengolah dan sistem itu sendiri sebagai pengolahnya. Pengolah yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya ada objektif dan goals atau sasaran dan tujuan sistem. Sasaran dari sistem sangat menentukan hasil masukan yang dibutuhkan sistem dari keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran dan tujuannya. Selanjutnya soalan nomor 3 tentang jelaskan serta gambarkan tentang kesatuan sistem informasi. Organisasi dilayani oleh kesatuan sistem informasi yang mendukung berbagai macam fungsi bisnis. Bisnis memiliki sistem informasi, yaitu ada front office yang mendukung fungsi-fungsi bisnis yang mencapai pelanggan mereka. Tugas mereka untuk menangani customer. Marketing information system, kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan perusahaan mengenai promosi. Sales information system bertugas menjual dan mempromosikan produk. Customer management information system untuk menganalisis dan mengevaluasi perilaku customer, lalu menyampaikan perilaku tersebut ke perusahaan agar perusahaan mengembangkan sistem operasionalnya menjadi lebih baik. Selanjutnya ada back office atau mendukung operasi-operasi bisnis internal dan berinteraksi dengan pemasok. Ini tugas menangani supplier atau pemasok. Human Resource Information System menangani karyawan, gaji, tunjangan kesehatan karyawan. Financial Information System menangani keuangan perusahaan. Manufacturing Information System mengevaluasi dan menganalisis suatu perusahaan. Kemudian Inventory Information System bagian gudang yang memberikan informasi yang nantinya akan disampaikan kepada perusahaan. Selanjutnya yang keempat tentang
jelaskan secara lengkap tentang pengembangan sistem model different. Sebuah strategi sistem yang menekankan pembuatan gambar model-model sistem untuk membantu visualisasi dan analisis masalah, mendefinisikan persyaratan bisnis, dan mendesain sistem informasi. Dalam pengembangan model driven terdapat berbagai permodelan. Yang pertama, pemodelan modeling atau teknik yang berpusat pada proses yang dipopulerkan oleh metodologi analisis dan desain terstruktur, structure analisis, dan desain yang menggunakan model-model persyaratan-persyaratan proses bisnis untuk memperoleh desain perangkat lunak efektif terhadap sistem. Kemudian pemodelan data atau data modeling. Teknik berpusat pada data yang digunakan untuk memodelkan persyaratan-persyaratan data bisnis dan mendesain sistem-sistem database yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut. Selanjutnya ada pemodelan objek-objek atau objek modeling. Teknik yang mencoba untuk menyatukan data dan proses ke dalam konsepsi tunggal yang disebut objek. Selanjutnya pada nomor 2, jelaskan gambar berikut ini. Pada gambar tersebut ada business drivers, di mana pada bagian proses ada sistem initiation, sistem analis, dan sistem design, serta sistem implementation. Sistem initiation, pertama, produk akan direncanakan sebagai tahap awal seperti tujuan dan anggaran dari suatu produk. Kemudian sistem analis, setelah dilakukan perencanaan sebagai tahap awal, akan dilakukan analisis terlebih dahulu untuk mencari kekurangan dan akan mengembangkannya untuk jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Kemudian sistem desain, pada tahap ini produk atau sistem akan didesain dan komponen akan dirancang secara rinci. Kemudian sistem implementation, ini adalah tahapan dan penerapan yang berdasarkan analisa dan rancangan yang telah dibuat. Kemudian ada the player, pelaku. Di sini ada sistem owner, sistem user, sistem designer, dan sistem builder. Sistem owner, orang yang bertanggung jawab dalam keseluruhan sistem. Kemudian ada sistem user, adalah pengguna yang mencoba suatu sistem atau produk yang mana feedback tersebut akan dikembangkan untuk melakukan pembaharuan. Kemudian ada sistem designer, yakni orang yang bertugas melakukan desain suatu sistem. Lalu ada sistem builder, orang yang bertugas untuk menguji suatu sistem.